pagi buat kita semua. Kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita merayakan Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus diserahkan. Saudara tahu di Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-25, kenapa Yesus diserahkan? Dia diserahkan, katanya, karena pelanggaran kita. Jadi yang menyalibkan Yesus itu bukan tentara Roma, saudara. Yang menyalibkan Yesus itu bukan juga orang Yahudi pada waktu itu. Tapi sebenarnya dia diserahkan karena dosa saudara dan saya. Karena pelanggaran kita semua. Amin. Nah, sehingga saudara, di kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Ingatlah selalu akan Dia, yaitu akan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Jadi banyak pihak. Amin. Siapakah pihak itu? Saudara dan saya. Nah, saudara, di perjanjian lama, waktu ada orang berdosa itulah yang membawa kurban kepada imam. Jadi bukan imam yang menyediakan domba. Tidak. Imam tidak jualan di bait Allah, menjual domba tak bercacat, tak bercela, supaya dibeli oleh orang berdosa. Enggak. Orang berdosa harus cari domba untuk sebagai ganti daripada dosa dia. Sehingga kalau orang itu berdosa, dia akan bawa domba itu kepada imam. Dan saudara tahu siapa yang imam cek? Bukan orang berdosa itu. Imam tidak tanya kepada orang berdosa, apakah dosa? Kenapa? Enggak. Yang dicek itu adalah dombanya. Apakah dombanya itu tak bercacat, tak bercela? Dan waktu ditemukan oleh imam itu domba itu tak bercacat dan tak bercela, maka imam itu mengatakan sah, inilah sebagai pembayaran. Nah, saudara tahu siapa yang menyembelih domba itu? Bukan juga imam. Orang berdosa itu yang menyembelih domba itu. Dan imam setelah itu mengatakan apa? Imam mengatakan sahlah pembayaran bagi dosa-dosa. Dan setelah itu orang berdosa ini bebas pergi dengan dosa yang sudah pada perjanjian lama ditutupi. Dan anggap aja sudah dibayar. Amin. Jadi saudara bisa bayangkan, demikian juga Yesus. Yesus juga diserahkan karena pelanggaran kita. Itulah makanya kita merayakan Jumat Agung ini. Dan karena itu juga Alkitab mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Saudara tahu kapan bilur-bilur terjadi? Waktu Yesus disiksa. Sebelum Yesus disalibkan. Yesus dicambuk. Dan oleh bilurnya itu kita sudah sembuh. Dan saudara tahu kapan akhirnya pembayaran itu sudah lunas dibayar? Setelah Yesus disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, yang nanti kita rayakan pada hari Minggu, hari kebangkitan itu. Di Roma pasal 4 ayat yang ke-25 itu mengatakan, dan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Kabar baiknya adalah karena Yesus kita sudah dibenarkan. Amin. Jadi pada hari ini, mari kita nikmati bersama-sama anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dan tidak hanya membayar dosa-dosa kita. Yesus menyediakan hidup dan tidak hanya hidup dan berkuasa. Dan tidak hanya itu, hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini mari kita renungkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Segala penyakit kita sudah ditanggungnya. Segala dosa kita sudah ditanggungnya. Segala penderitaan kita sudah ditanggungnya. Segala stres kita, saudara, sudah ditanggungnya dengan mahkota nuri itu. Dan karena itu, mari kita bersuka cita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami merayakan bagaimana Engkau diserahkan.
dan di kayu salib itu, setelah Engkau bayar semua dosa, penyakit, dan penderitaan kami, Engkau katakan sudah selesai. Terima kasih Bapa. Penyakit kami sudah selesai. Kemiskinan kami sudah selesai. Dosa kami sudah selesai. Masa depan kami sudah selesai. Masalah kami sudah Engkau selesaikan. Biarlah kami hidup dengan mental menerima bahwa semua sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kau berkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah mereka mengalami berkat yang berkelimpahan. Mereka hidup dan berkuasa dan hidup dalam segala kelimpahan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.